Jenazah Hero Tito, petinju nasional asal Malang, dimakamkan di kampung halamannya di Desa Banjarjo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sebelum meninggal, Hero Tito sempat menjalani perawatan selama 4 hari di rumah sakit. Usai dipukul KO, lawannya James Mokoginta dalam laga memperebutkan gelar juara Asosiasi Tinju Indonesia atau ATI kelas ringan pada Minggu malam lalu. Jenazah Hero Tito yang diberangkatkan dari Jakarta pada Kamis malam kemarin, Jumat pagi tiba di rumah duka di Desa Banjarjo, Pakis, Kabupaten Malang. Kedatangan jenazah disambut oleh rekan, kerabat, dan tetangga petinju nasional Hero Tito yang memadati rumah duka untuk bertakziah. Para pentaziah silih berganti menyolatkan jenazah Hero Tito sebagai penghormatan terakhir. Karangan bunga pun memadati pekarangan rumah almarhum. Setelah disolatkan di rumah duka, jenazah petinju nasional Heru Purwanto atau Hero Tito langsung dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya di Dusun Sindurejo, Desa Banjarjo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kepedihan pun dirasakan para kerabat serta warga yang hadir dalam prosesi pemakaman jenazah almarhum. Bahkan tak sedikit dari warga ataupun kerabat menangis melepas keberangkatan jenazah ke lokasi makam. Lantunan doa pentaziah pun terus mengiringi keberangkatan hingga ke lokasi makam. Di mata keluarga, Hero Tito dikenal sebagai pribadi yang sopan dan mudah bergaul dengan masyarakat. Sejak kecil ia memiliki cita-cita sebagai petinju profesional. Almarhum memulai latihan pada usia 11 tahun atau saat duduk di kelas 5 SD. Pribadi yang orangnya sabar juga, disiplin dan baik hati. Dan di Jakarta pun orang-orang bilang dia adalah orang yang sangat baik. Kalau hubungan dengan keluarga sendiri seperti apa sejauh ini, Mas? Baik-baik saja, baik, sangat sopan sama kakak, sama ibu juga sayang. Adakah cita-cita sejak kecil bahwa dia memang menginginkan sebagai seorang petinju atau gimana cita-cita awalnya? Iya, dia mencintai olahraga tinju sejak kelas 5 SD, jadi umur 11 tahun. Dulu awal belajar di mana Mas Hero ini? Belajar sendiri, pertama kali belajar sendiri. Saya kan dulu juga petinju, latihan di Jaguar. Waktu itu masih jagung, terus dia ikut. Tapi Hero ini pertama kali latihan di Patriot Boxing Camp, pelatih Yani Hagler. Hero Tito meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit setelah dipukul KO oleh lawannya James Mokoginta dalam perebutan gelar juara Asosiasi Tinju Indonesia atau ATI kelas ringan pada Minggu malam lalu. Almarhum mengalami pendarahan otak hingga sempat dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit. Namun akibat luka robek yang parah, nyawa almarhum tak terselamatkan setelah dirawat selama 4 hari. Diduga Hero Tito banyak mengalami luka dari pertandingan-pertandingan yang sebelumnya. Kondisi ini membuat promotor tinju antara Hero Tito melawan James Mokoginta, Armintan, mendesak pemerintah untuk tidak mudah memberikan izin pertandingan jika tidak dilengkapi dengan pengecekan kesehatan petinju secara menyeluruh. Almarhum Hero Tito meninggalkan seorang istri dengan 2 orang anak yang berusia 11 dan 4 tahun. Menurut saya satu hal ya, Hero Tito, dari semua petinju yang saya punya, yang di camp, walaupun jauh lebih muda daripada dia, tapi fisik Mas Hero terbaik gitu. Dari program kita, dari yang sudah ya semuanya seperti pertandingan yang lalu ya. Terakhir dia bertanding di acara saya itu bulan April, seingat saya. Jadi tahun kemarin ya. Persiapannya sama persis dengan yang ini. Bahkan ini yang lebih baik menurut saya. Jadi tempat campnya jauh lebih dekat, lebih bersih ya. Terus makanannya saat ini terjaga sekali, terus vitaminnya full gitu. Saya tidak tahu apa yang terjadi hingga menyebabkan musibah seperti ini. Rencana ada pertandingan selanjutnya atau gimana? Sesudah ada pertandingan tersebut kemarin itu? Yang pasti saya sangat trauma. Saya sangat trauma dengan kejadian ini. Siapa yang nggak trauma? Saya merasa bersalah sekali dengan Hero. Saya sangat merasa bersalah. Nah, rasanya kenapa saya harus menandingkannya gitu loh. Tapi ya semuanya musibah, saya nggak tahu harus seperti ini. Saya nggak tahu apakah saya ada niat lagi atau keberanian lagi untuk menandingkan pertarungan selanjutnya. Saat ini saya belum bisa berpikir. Simon Alfredo melaporkan.
Sementara itu, Polda Jawa Timur beserta jajaran melakukan operasi keselamatan Semeru 2022 mulai 1 Maret hingga 14 Maret 2022. Operasi keselamatan Semeru 2022 ini diharapkan dapat mencegah terjadinya fatalitas laka lantas. Untuk menertibkan pengendara dan pengguna jalan serta taat pada peraturan lalu lintas, Polda Jawa Timur melakukan operasi keselamatan Semeru 2022 yang diselenggarakan mulai tanggal 1 Maret sampai 14 Maret 2022. Operasi keselamatan Semeru ini dilakukan dengan harapan dan sasaran mencegah terjadinya fatalitas laka lantas, sehingga bagi pengendara sepeda motor yang melanggar khususnya kendaraan yang memakai knalpot brong, pengendara ugal-ugalan, balap liar, pengendara yang melawan arus dan juga pengendara yang di bawah umur. Ibda M. Huda menjelaskan, penindakan melalui ITLE di Kota Wisata Batu dalam operasi keselamatan 2022 sudah dilaksanakan di Jalan Gajah Mada, tepatnya di perempatan Gajah Mada, yang sudah terpasang kamera ITLE untuk penindakan secara elektronik. Sehingga masyarakat Kota Batu bisa paham terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Selain itu, Ibda M. Huda dan rekan-rekan kepolisian Satlantas Kota Batu juga memberikan himbauan kepada pengendara yang masih parkir sembarangan di sepanjang Jalan Gajah Mada yang sudah terpampang larangan parkir. Tidak hanya itu, Ibda M. Huda dan rekan-rekan kepolisian juga memberikan himbauan serta pembagian masker kepada pengendara yang melintas di Jalan Gajah Mada agar dapat mengurangi persebaran COVID-19 di Kota Wisata Batu dan akan dilanjutkan ke tempat-tempat wisata di Kota Batu. Untuk saat ini Polda Jawa Timur bersama jajarannya mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 14 Maret 2022 melaksanakan kegiatan operasi keselamatan Semeru 2022. Harapan dan sasaran daripada operasi keselamatan Semeru 2022 adalah mencegah terjadinya fatalitas laka lantas. Sehingga kita akan melaksanakan penindakan apabila ada kendaraan sepeda motor yang mempergunakan knalpot brong, yang ugal-ugalan, balap liar, kemudian yang melawan arus, dan juga pengendara yang di bawah umur. Pada saat sekarang ini penindakan yang melalui etle di Kota Wisata Batu dalam operasi keselamatan 2022 sudah kita laksanakan di Jalan Gajah Mada. Tepatnya di perempatan Gajah Mada ada kamera etle yang saat sekarang ini sudah dilaksanakan di Kota Batu untuk penindakan secara elektronik, sehingga masyarakat agar bisa paham. Saat sekarang ini Kota Batu sudah mempergunakan etle yaitu elektronik untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Terima kasih. Saat ini kita dari Satgas Preemptif melaksanakan kegiatan yaitu memberikan himbauan protokol kesehatan, selalu memakai masker saat kegiatan di luar rumah. Dwi Cahyo melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Puncak perayaan Hari Raya Nyepi, Ngembak Geni Tahun Baru Saka 1944 di Pura Luhur Giri Arjuna Kota Batu berlangsung dengan hikmat sampai akhir acara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Puncak perayaan Hari Raya Nyepi Ngembak Geni Tahun Baru Saka 1944 yang dirayakan hari ini Jumat 4 Maret 2022 di Pura Luhur Giri Arjuna Kota Batu berlangsung dengan hikmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama perayaan berlangsung. Acara ini dihadiri umat Hindu dari Kota Batu, Kota Malang, dan ada juga yang datang langsung dari Bali. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kota Batu Priyanto mengatakan, rangkaian acara yang dilaksanakan pada Jumat 4 Maret 2022, yaitu yang pertama Pinandita Suparman atau Ngantep Banten, yang berarti menyatukan semua Banten yang dibawa umat maupun panitia, yang ditujukan kepada Sang Hyang Widi, kepada Dewa-Dewi, dan kepada para leluhur, yang harus dilakukan oleh umat Hindu pada perayaan Hari Raya Nyepi dalam kesempatan Ngembak Geni ini. Ngembak Geni ini juga digambarkan umat Hindu memulai aktivitas kembali setelah melakukan persembahyangan dan akan melakukan anjang sana dari rumah ke rumah yang merupakan wujud maaf memaafkan kesalahan selama 1 tahun yang sudah diperbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, Ngembak Geni juga ditujukan untuk membersihkan pikiran dan hati supaya tetap bersih secara lahir batin. Priyanto, Ketua PHDI Kota Batu juga berharap umat Hindu di Kota Batu pada Tahun Baru Saka 1944 ini diberikan keselamatan
diberikan pikiran yang suci, hati yang suci, sehingga bisa menjalankan dharmanya kehidupan dengan sebaik-baiknya. Priyanto juga berharap bagi seluruh warga Hindu dan warga Nusantara agar dijauhkan dari segala macam penyakit di tengah pandemi COVID-19 ini. Priyanto juga berpesan kepada seluruh umat untuk terus memperhatikan kesehatan dan terus menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19 agar semua aktivitas dapat kembali normal. Rangkaian acara pertama yaitu Pinanita Suparman, yaitu Ngantepatan, yang artinya mengaturkan semua Banten ya, yang dibawakan oleh umat maupun dari panitia, sehingga Banten ini ditujukan kepada yang pertama yaitu Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kedua kepada para dewa-dewi, kepada para leluhur. Nah, karena manusia melakukan bakti ini adalah sesuatu yang sangat mulia yang harus dilakukan oleh umat Hindu pada perayaan Hari Raya Nyepi dalam kesempatan yaitu Mbak Geni pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya dalam acara Mbak Geni ini adalah kita memulai aktivitas kembali sesuai dengan kerja masing-masing, yaitu setelah kita melakukan persembayangan Mbak Geni, kita melakukan aktivitas dan juga kita nanti akan melakukan ajang sana dari rumah ke rumah. Nah, ini adalah wujud maafkan selama 1 tahun kita yaitu kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Nah, patut kiranya kita harus saling maafkan. Nah, tujuan itu adalah untuk membersihkan pikiran kita, hati kita, supaya tetap tetap bersih, karena dalam kesempatan ini kita membersihkan lahir batin kita. Nah, selanjutnya harapan kita pada tahun baru Saka 1944 ini adalah semoga umat Hindu Kota Batu diberikan keselamatan, diberikan pikiran yang suci, hati yang suci, sehingga bisa menjalankan dharmanya kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk warga kami atau umat yang ada di Kota Batu maupun umat Indonesia atau warga negara Indonesia pada khususnya, semoga semuanya mendapat keselamatan, kesehatan, dan bebas dari pandemi, karena pada saat ini masih juga dalam kondisi pandemi, sehingga semoga pandemi ini segera sirna, sehingga aktivitas kehidupan manusia di alam semesta ini akan beranjak normal, sehingga bisa dalam kehidupan ini benar-benar berhasil untuk mencapai suatu kebahagiaan lahir maupun batin. Dwi Cahyo melaporkan. Sementara itu di Kota Malang, setelah merayakan Hari Raya Nyepi pada Kamis kemarin, puluhan umat Hindu kembali melakukan upacara ngembak geni pada Jumat pagi. Upacara ngembak geni merupakan upacara memulai hidup baru setelah merayakan Nyepi. Jumat pagi, puluhan umat Hindu di Kota Malang berkumpul di Pura Luhur Dwi Jawarsa Buring, Kota Malang untuk merayakan upacara ngembak geni. Umat Hindu yang datang dengan membawa sesajen kemudian melakukan pemberkatan dan dipersembahkan ke Sang Hyang Widi. Setelah semua umat berkumpul tepat pada pukul 10 pagi, upacara atau sembahyang ngembak geni kemudian dimulai. Usai melaksanakan upacara ngembak geni, Sekretaris Umum PHDI Kota Malang Made Wartana mengatakan, upacara ngembak geni merupakan upacara setelah Hari Raya Nyepi, di mana upacara ini bertujuan untuk kembali memulai hidup yang baru setelah Nyepi. Diharapkan dengan upacara ngembak geni nantinya masyarakat kembali melakukan aktivitas dengan kehidupan yang baru dan mengabdi kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa dengan sikap penuh persahabatan dan kedamaian. Umat Hindu diharapkan agar selain meningkatkan ketakwaan kepada Sang Hyang Widi, juga taat pada pemerintah dengan mengikuti himbauan dari pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ya, kami sesama secara vertikal, ya, mestinya dengan tetangga, dengan teman, saudara gitu ya, saling memaafkan gitu ya kira-kira, jadi sehingga harmoni
secara vertikal dengan Tuhan, harmoni dengan alam semesta, harmoni dengan sesama manusia, teman kita, tetangga kita juga tercipta harmoni. Saya tadi sudah mengatakan mudah-mudahan karena ini Nyepi merupakan perayaan Nyepi yang betul-betul didasarkan pada ajaran Weda, ya, yang walaupun sangat spesifik hanya dilaksanakan di Bali, kita tetap akan lestarikan, kita jalankan karena nilai-nilai spiritualnya yang tinggi, ya, nilai ritualnya yang tinggi. Namun demikian, ya tetap karena masih suasana COVID, ya kita mentaati anjuran pemerintah yang kita sebut sebagai guru rupaka. Jadi kita menjalankan dharma agama, ini pelaksanaan dharma agama, tapi juga dharma negara, kita mentaati aturan. Nah, di antara itulah kita tetap bisa menjalankan tugas. Itu saya harapkan umat sehingga seimbang lah antara dharma negara. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mahalnya harga daging sapi di pasaran ternyata berdampak pada para penjual bakso. Di Kota Malang, mengantisipasi terjadinya kerugian, penjual bakso terpaksa mengecilkan ukuran bakso. Mengecilkan ukuran bakso di tengah mahalnya harga daging sapi merupakan pilihan yang harus dilakukan para penjual bakso di Kota Malang. Salah satunya yang dilakukan oleh Sunardi, penjual bakso di Pasar Bunulrejo, Kota Malang. Ia mengaku naiknya harga daging sapi yang mencapai Rp120.000 per kilogram sangat memberatkan. Ini dikarenakan bakso yang bahan utamanya adalah daging sapi, membuatnya semakin berat untuk membeli dengan harga mahal. Sunardi juga mengaku meski harga daging sapi naik, ia memilih tidak menaikkan harga jual bakso. Namun mensiasati agar tidak terjadi kerugian, dirinya terpaksa mengecilkan ukuran bakso. Selain mengecilkan ukuran bakso, dirinya terpaksa mencampur daging sapi dengan daging ayam, di mana untuk bakso dirinya mencampur 1 kg daging ayam dengan 2 kg daging sapi. Sebelum daging sapi naik, dirinya per hari bisa menghabiskan 15 kg. Namun pasca ada kenaikan, produksi bakso dikurangi dan per hari menghabiskan 13 kg daging sapi. Sunardi berharap agar pemerintah berupaya menurunkan harga daging sapi sehingga usaha menjadi lancar. Kalau menaikkan harga belum bisa. Yaitu biasanya besar agak perkecil gitu aja. Memperkecil ukuran. Memperkecil ukurannya. Tapi mencukupi ya selama ini? Insya Allah mencukupi. Pak, kalau selama ini untuk produksi bakso bisa menghabiskan sampai berapa kilo daging, Pak? Biasanya kalau sebelum daging naik itu sekitar ya 15. Sekarang kalau ada acara gini itu 12-13. Mengurangi ukuran daging berarti? Iya. Pak, untuk antisipasi agar tidak merugi, yang dilakukan apa, Pak? Ya seperti kan daging itu biasanya 15. Jadi, untuk ukuran itu tak kasih campur ayam. Kalau biasanya 2 kilo ya, ini ayamnya 1 kilo, dagingnya 2 kilo gitu. Biasanya kan cuma daging aja. Ya, Pak, dengan ya ayam itu. Pak, dengan kenaikan bakso daging sapi yang begitu mahal ini, Pak, menurut Bapak itu memberatkan atau gimana, Pak? Ya kalau selama ini memang agak memberatkan, Pak. Sebabnya kan kita bahan bakunya daging gitu. Nggak seperti kilo apa enggak. Kalau bakso kan daging kok jaga kualitas, Pak. Jadinya kalau ada daging naik ini ya gimana caranya? Seperti kita bisa membayar karyawan, seperti apa untuk kita sehari-hari gitu. Simon Alfredo melaporkan.